Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang describing proses, tentunya dalam konteks bahasa Inggris. Hal pertama yang kita harus tahu adalah dalam describing proses kita akan selalu menggunakan yang namanya linking words untuk menunjukkan urutan dari suatu proses tersebut atau kejadian dalam proses tersebut. Nah, linking wordnya yaitu firstly, first, second, next, while, dan at this point, atau finally, lastly, eventually. Nah, contohnya misalnya untuk linking word firstly, first, initially, to begin with, kita akan pakai untuk menyatakan awal proses atau kejadian dalam proses tersebut. Nah, contohnya firstly, you need to heat the water. Sementara untuk second, third, fourth, next, then, after that, before that, later, kita pakai untuk tentunya menjelaskan proses selanjutnya. Nah, second, third, dan fourth biasanya kita pakai kalau prosesnya tidak terlalu panjang atau memang kita sudah jelaskan, oh iya ini ada 4 proses, berarti kita jelaskan 1, 2, 3, 4-nya. Nah, tapi kalau prosesnya itu cukup panjang, biasanya cuma memakai next, then, after that, before that, dan later. Nah, contohnya, after the water is boiled, put the noodle in it, then boil until the texture is tough. Jadi setelah airnya direbus, kemudian dimasukkan mie-nya sampai teksturnya menjadi kenyal ya. Dan kita bisa pakai while, during, dan juga meanwhile untuk menjelaskan bahwa ada 2 proses sedang terjadi pada waktu bersamaan. Contohnya, while the noodle is boiled, pour the seasoning and then stir it. Terakhir lagi. At this point, itu biasanya kita pakai untuk emphasize, menekankan. Contohnya, at this point, the seasoning is poured and then it is stirred. Dan kalau mengindikasikan bahwa prosesnya sudah berakhir, biasa kita memakai kata penghubungnya finally, lastly, eventually, at last, yang maknanya adalah akhirnya, terakhir, last step gitu ya, langkah terakhir. Nah, contohnya, finally turn off the stove after the noodle is cooked and then pour to the bowl and it is ready to be eaten. Setelahnya matikan kompor, kemudian tuang ke dalam mangkok dan kemudian ini sudah siap untuk dimakan. Nah, ini kalimat dalam bentuk lengkapnya firstly, after, while, at this point, finally itu adalah harus ada di dalam describing proses untuk menjelaskan urutan kejadian dari proses tersebut. Jadi ini menyambungkan kalimat yang pertama dengan kalimat keduanya. Yang kedua kita harus tahu adalah dalam describing proses ini kita bagi berdua, yaitu yang pertama how something happens dan yang kedua how something is made or done. Ketika kita ngebahas how something happens, berarti itu kita sedang menerangkan sesuatu yang terjadi secara natural atau kejadian-kejadian yang terjadi di alam. Jadi kejadian di alam itu kan terjadinya secara natural tanpa ada campur tangan manusia, maka itu yang kita sebut dengan natural process. Nah, dalam menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi atau natural process tersebut, biasanya kita akan memakai tensinya simple present dan kalimatnya kalimat aktif. Jadi hanya kalimat aktif saja. Misalnya bagaimana terjadinya gempa, bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya pelangi, atau bagaimana metamorfosis dari kupu-kupu, itu kita jelaskan dalam kalimat aktif karena berkaitan dengan alam, sesuatu yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Contohnya kita cerita tentang life cycle of a frog. Diawali kalimatnya dengan the life cycle of a frog begins from the eggs. Initially, awalnya the eggs float on the surface of the pond and then they turn into small tadpoles. Tadpoles ini adalah kecebong with their small body and long tail. Jadi awalnya telurnya itu mengambang di permukaan kolam dan kemudian berubah menjadi kecebong dengan tubuh kecil dan juga ekornya yang panjang. After that, setelahnya the tadpoles develop and their body enlarge while the tail becomes longer. Jadi setelahnya dia membesar dan kemudian ekornya juga bertambah panjang. Gradually, perlahan-lahan the legs appear. Jadi perlahan-lahan kakinya muncul
to prepare the tadpole for its future life on land. Jadi kan ini kataknya bakal hidup di darat selanjutnya ketika dia sudah dewasa, makanya kemudian kakinya munculnya perlahan-lahan. Then the tadpole start to change into a young frog. Jadi kemudian lama-lama dia bertumbuh menjadi young frog with a wider mouth. Jadi mulutnya mulai melebar, lebih lebar, dan reduced tail, ekornya semakin kecil, dan bigger legs, dan kakinya semakin membesar. At this point, the young frog continue to live in the pond. Jadi dia tetap masih tinggalnya di kolam. The final stage, jadi tahapan terakhirnya adalah the cycle is when the frog mature and move. Jadi ketika dia dewasa, dia akan pindah ke darat. As a result of being on land, they breathe air and lose the tail. Jadi kemudian mereka kehilangan ekornya. Jadi ketika si kataknya sudah hidup di darat, ekornya sudah nggak ada lagi. Oke, dan kemudian berawal lagi prosesnya, dia akan mencari pasangan, kawin, dan kemudian menetaskan telurnya di kolam. Nah, itulah life cycle of frog. Nah, perhatikan di sini kata kerjanya, yaitu yang berwarna merah itu dalam bentuk kata kerja pertama. Oke, dan kalimatnya aktif. Masih ingat ya beda kalimat aktif dan pasif? Kalau nggak ingat silakan cek video kita tentang passive voice. Dan kemudian memakai simple present ya. Nah, yang kedua yaitu tadi kan how something happen, describing process juga bisa menceritakan how something is made or done. Jadi kalau udah ngebahas bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan, maka itu pasti berhubungan dengan human made or done it. Jadi biasanya manusia yang mengerjakan atau membuatnya. Maka tetap tensesnya simple present karena kita membahas tentang suatu kejadian yang ada di masa sekarang. Dan untuk pilihan kalimatnya tadi kalau yang natural process atau have something happen kita hanya boleh memakai kalimat aktif. Tapi kalau ini kita bisa beragam kalimatnya. Kita bisa memakai kalimat imperative sentence, kalimat perintah, bisa kalimat aktif, bisa kalimat pasif. Nah, kita akan kasih contoh. Ketika how something is made or done memakai pola kalimat imperative sentence, maka ingat kalimatnya akan diawali dengan kata kerja bentuk pertama tanpa subjek. Maka contohnya put it in bla bla bla. Contohnya nih, kita mau memberi instruksi kepada orang bagaimana membangun suatu jalan. First, jadi tetap pakai linking word ya. Remove the earth. Nah, perhatikan kalimatnya langsung diawali dengan kata kerja tanpa ada subjeknya. Jadi subjeknya ada, dia cuma nyuruh. Remove the earth using bulldozer and digger. Jadi kita kali dulu tanahnya, itu maksudnya ya. Kemudian then level the ground, kemudian ratakan itu tanah. Next, spread a layer of gravel, kemudian kita lapisi dengan batu-batu kerikil yang ketebalnya 300 mm thick katanya. Finally, dan langkah yang terakhir adalah, ini finalnya salah ketik nih ya. Langkah terakhirnya adalah tambahkan di bagian atasnya dengan blacktop atau concrete. Blacktop tuh maksudnya seperti aspal hitam atau dengan beton. Kan ada jalan tuh yang dilapisi aspal hitam atau dengan beton ya. Nah, ini coba perhatikan kata kerjanya yang dicetak tebal itu dalam bentuk pertama dan tidak ada pakai subjek. Subjeknya nggak ada, jadi langsung verbnya. Jadi inilah kita sebut dengan imperative sentence. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua adalah dengan memakai kalimat aktif. Jadi kalau pakai kalimat aktif biasanya kita akan memakai subjeknya you atau we. Ini contohnya you put it in misalnya. Nah, kita pakai contohnya dalam bentuk manufacturing ice cream ketika kita menjelaskan manufaktur dari pembuatan es krim. The first thing we must do is to weigh all the ingredients of cream, milk, sugar, and then mix it in large tubs. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menimbang semua bahan dan kemudian mencampur dan memasukkannya ke tubs, itu kontainer besar ya. Then we heat the mix to 82 degrees Celsius to kill off the bacteria. Jadi untuk membunuh bakterinya campuran tersebut kita panaskan sampai suhu 82 derajat Celcius. After that, we cool the mix rapidly to 4 degrees Celsius. Next, dan setelahnya we add the flavor and color. Kita tambahkan rasa dan juga warna pada campuran tersebut. Then we pump the mix through a special barrel freezer. Jadi barrel freezer itu tempat penyimpanan untuk membekukannya. Kita masukkan ke sana. Simultaneously, we whip a lot of air into it. Jadi kita semprotkan udara.
Jadi kalau disemprotkan udara tersebut dia akan cepat membeku. At this point we add fruits, nuts, and biscuit. Jadi ini sudah hampir beku ini, tapi tidak terlalu beku. Nah, di sini kita masukkan buah-buahan atau kacang atau remah-remah biskuit. Jadi itu untuk lapisan atasnya. Finally, we pack the ice cream in tubs and put it into a blast freezer. Nah, blast freezer ini adalah tempat penyimpanan terakhirnya yang suhunya 30-40 untuk membuat es krim itu lebih keras. Jadi kalau yang tadi kan masih semi frozen, ini sudah keras. Nah, ini adalah tahapan dalam pembuatan es krim. Perhatikan yang diwarnai dengan merah itu, perhatikan kita memakai subjek we, kata kerjanya memakai kata kerja bentuk pertama. Dan tentunya tensinya simple present. Nah, bentuk yang ketiga adalah passive sentence. Jadi kita juga bisa menggunakan passive sentence yang dimana ciri khasnya to be ditambah verb ketiga ya. Kita kasih contohnya misalnya the oil is heated. Nah, sekarang kita akan menjelaskan how can your friend receive your voice through a handphone dengan menggunakan polanya kalimat pasif. Initially, your voice is received by your handphone's microphone. Jadi awalnya suara kamu diterima oleh mikrofon dari handphone. Kemudian then the sound wave of your voice, jadi sound wave gelombang suaranya dari suara kita itu yang ada di mikrofon is changed to the electrical signal. Kemudian diubah menjadi signal elektrik. Next, the electrical signal is sent to the telephone tower. Jadi si signal elektrik tadi dikirim ke tower. At this point, the signal is beamed out by the tower to all handphone in your friend's house, in your friend's area gitu ya. Jadi setelah itu signal itu di beam out, dipancarkan oleh si tower ke semua handphone yang ada di area tempat teman kamu tinggal. After that, the electrical signal is detected karena kan sudah terkonek itu. Jadi si signal elektrik tadi dideteksi oleh handphone teman kita tadi. Meanwhile, the signal is transmitted to sound wave by the tower. Nah, tapi kemudian signalnya pada saat bersamaan juga diubah menjadi sound wave oleh si tower tersebut. At last, your voice is received by your friend through his handphone loud and clear. Nah, perhatikan di sini kata kerja yang warnai dengan merah itu dalam bentuk kalimat pasif. Is received, is changed, is sent, is beamed out, is detected, is transmitted, is received. Nah, jadi ini pola yang ketiga bisa kita pakai kalimat pasif. Nah, kita recap. Jadi ingat, dalam describing process akan selalu menggunakan linking word untuk menunjukkan urutan kejadian dan selalu menggunakan simple present tense dan bisa menggunakan imperative, active atau passive sentence, kecuali untuk natural process kita hanya boleh menggunakan active sentence. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bisa menampilkan presentasinya ketika mendescribing proses dengan benar dan tentunya grammar yang bagus. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.